Halo Besti, ketemu lagi dengan aku Arfi. Malam geng. Ini aku ceritanya malam setengah dua geng, jam 1.39. Aduh, tadi kan aku nonton kan film Pabrik Gula geng di Netflix ya. Aku nonton di situ. Nah terus aku ngeliat ceritanya tuh sama persis yang maksudnya hampir mirip ya kan dengan cerita mistisnya yang kayak di kampung aku, pabrik gula di Cotgiri ya kan, di Aceh Utara. Nah aku mau cerita ya, sebelum cerita pabrik gula itu aku mau cerita sejarahnya dulu ya geng ya. Jadi pabrik gula itu memang sejarahnya itu berakar dari masa Hindia Belanda gitu. Pada tanggal 30 Desember 1919, seorang warga Belanda geng yang bernama Ketahuan nyontek geng. Squahuizer memperoleh hak konsensi untuk membuka industri gula di Cotgiri Aceh Utara gitu. Nah jadi konsensi ini tuh pun kemudian berpindah ke NF Culture Maskep Sukun pada tahun 1930 sampai 1932 gitu, dengan rencana perkebunan tebu seluas 7.890 hektar. Namun proyek ini masih belum terlaksana geng, karena itu masih ada perang dunia. Jadi setelah perang dunia kedua baru pabrik ini terlaksana. Nah jadi setelah siap perang dunia kedua itu kan Indonesia merdeka ya kan geng kan. Setelah Indonesia merdeka, kemudian pemerintah Indonesia itu menandatangani kontrak dari perusahaan Polandia, Cekop gitu. Kan bisa searching aja lah ya kan geng. Jadi pemerintah Indonesia itu menandatangani kontrak dengan Polandia untuk memasok kurang lebih 17.000 ton mesin ke pabrik gula Cotgiri. Jadi memang aku dulu tuh pernah dengar, bapakku pernah cerita ya kan. Aku tanya Asia aku dulu, Pak itu memang pabrik gula itu buatan Belanda ya gitu, jadi orang Belanda yang bangun pabrik itu ya, bilang gitu. Terus bapakku bilang bukan, pabrik gula itu bangunan Polandia gitu. Jadi memang bukan Hindia geng, bukan Belanda geng yang bangun, memang itu memang Polandia. Jadi bangunan Polandia yang buat, pinter-pinter orang Polandia ya kan, buat bangun sampai sekarang kan kokoh ya. Walaupun yang apa namanya, pabrik itu yang hilang ya itulah seng-sengnya ya geng ya, besi-besinya hilang, itu dimakan rayap manusia. Ya nggak tahu sih, nggak boleh seuzon juga ya, mungkin emang nggak tahu deh lah, gitulah ya. Nah jadi setelah Indonesia merdeka itu kan kalau aku nggak salah tuh pabrik gula itu bentar aja sih produksinya, aku tuh kurang tahu juga. Cuman kalau yang aku baca tadi Google itu di tahun 1980-an, cuma sampai 1980-an aja pabrik gula itu beroperasi. Nah karena itu kan karena ya mungkin kolaps lah perusahaannya kan, karena biaya produksinya yang tinggi gitu, ataupun karena produksinya tebu menurun, dan ya bisa jadi juga subsidi dari pemerintah kurang gitu, terbatas. Makanya lah pabrik gulanya tutup ya, mungkin juga banyak dikorupsi lah ya, kita nggak tahu juga ya kan geng kan. Nah jadi sekarang itu pabrik gulanya ya kayak yang tebu-tebunya dulu kan, tebu ya kan, kebun-kebun tebu sekarang udah diganti dengan kebun kelapa sawit itu. Jadi ditanam dengan kelapa sawit gitu, pohon-pohon sawit. Nah aku yang mau ceritanya kan geng, yang aku bilang tadi mirip sama apa sih, yang film-film pabrik gula hantu itu, yang mirip sama yang di kebun ini. Karena tuh tadi kan ceritanya kan aku nonton di film itu ada
cewek itu ngelihat ya kan, pemeran utama itu ngelihat di dalam pabrik gula itu, geng, ada di salah satu ininya sih, kayak kalau kita bilang gudang kan, gudang pabrik gulanya itu. Nah di situ ada pameran gamelan gitu, pameran gamelan itu yang tadi nonton yang filmnya itu gini kan, cewek itu kayak terpanggil lah, dia macam ngelihat orang gitu datang, maksudnya macam ngelihat orang ke sana gitu kan, ke pabrik gula itu. Jadi dia padahal tuh dia baru masuk kerja, geng. Terus itu dia masuk ke dalam itu sendirian, terus dengar suara gamelan gitu, dengar suara gamelan, jadi diintipnya lah, ternyata di dalamnya itu ada pagelaran wayang. Ngeliat lah ya kan, dia pertama dia ngeliatin apa lah itu, kok ada ini kan, kok ada pagelaran wayang gitu, pas tengah-tengah malam pula, geng, ya kan, dia kok branding anjir. Nah terus pas udah ngeliat itu pagelaran wayang kan, tahu kan ya, pas film itu langsung mereka yang di dalam pagelaran wayang itu, hantu-hantunya itu ngeliatin pemeran utamanya tadi tuh, ngeliatin dia. Nah itu kok inget juga ya kan. Nah ceritanya itu waktu di kampung aku, ini kakek-kakek zaman dulu lah ya kan, ngomong cerita. Jadi dibilang kalau misalnya di gudang-gudang itu kan ada dulu, kalau misalnya di Cianjur itu kan ada beberapa gudang kan, ada berapa gudang lah itu, 1, 2, 3, aku pun lupa lah, pokoknya ada beberapa gudang itu di daerah kampung ke gitu ya kan, nggak usah aku bilang lah kampung apa ya kan dah. Jadi di situ ada gudang. Nah dibilang lah, jadi di cerita-cerita turun-temurun nih sih, geng, katanya situ ada pernah ada wayang gitu. Jadi dulu ada kayak apa, penari apalah gitu aku ya kan, aku pun lupa juga namanya. Nah di situ kan namanya kalau ada penari sinden namanya, ada penari sinden kan. Jadi penari itu dibawa lah sama orang-orang Belanda dulu, dibawa ke gudang itu ya kan, untuk pagelaran wayang. Terus itu katanya orang-orang dari Jawa gitu dibawa ke situ kan, memang orang-orang Jawa yang pintar-pintar main wayang kan. Nah dibawa ke gudang itu ada pertunjukan lah ya kan, geng kan. Nah aku dengernya, maksudnya ini entah ceritanya entah real atau enggak, karena kan waktu itu aku juga belum lahir ya kan, geng kan. Jadi aku cuma dengar cerita gitu. Jadi dibilangnya lagi nih kan sama yang cerita sama aku itu, dulu pas di sini itu di gudang ini ada acara lah, pertunjukan kayak gitu kan, pertunjukan sinden sama wayang. Di dalam itulah semua mereka. Ternyata ada timbangan, aku nggak tahu lah timbangan atau apa gitu kan. Jadi orang Belanda itu sengaja mungkin untuk tumbal, aku nggak tahu juga ya kan, geng kan, supaya pabrik itu kuat atau gudangnya itu kuat. Katanya kalau misalnya gudangnya itu kuat, nggak gampang roboh atau kayak itu harus ada tumbalnya gitu, mungkin ya kan, cerita gitu. Nah itu jadi dijatuhin, maksudnya entah dijatuhin apa lah, aku entah timbangan entah apa gitu, pokoknya jadi tertanam di dalam lah mereka semua, geng, yang di dalam itu, yang pagelaran wayang, yang main apanya itu, wayang-wayangnya tadi kan, sindennya semuanya terkubur di situ, makanya itu jadi angker gitu. Nah juga pas tadi filmnya juga aku ngeliat kan, kayak ada lebih kayak ini, Anjir, kebuka pula anjir gitu, makhluk hitam, terus anjir sakit. Oh my god. Oh my god.